Iya, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, kalau dari data dari Dinas LHDKI Jakarta gitu ya, ini wilayah mana polusi udara yang paling mengkhawatirkan di DKI Jakarta? Apakah secara keseluruhan memang mengkhawatirkan? Jadi begini, untuk mengetahui kondisi kualitas udara, Jakarta itu memiliki stasiun pengukuran kualitas udara. Kami punya 5 SPKU, stasiun pengukur kualitas udara yang fix. Jadi fix stationnya ada 5 yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi. Jadi ada di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Timur, Selatan. Itu masing-masing sudah punya. Dan 3 stasiun mobile. Jadi 3 stasiun mobile ini yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di acara-acara insidentil seperti itu. Nah, hasil pengukuran kualitas udara kami itu sebenarnya terkoneksi dengan aplikasi Jaki. Oke. Jadi kita bisa melihat pengukuran kualitas udara harian kita per jam bahkan. Per jam kita bisa lihat berapa kondisi kualitas udara. Dan itu tidak bisa langsung kita menyampaikan atau menunjuk lokasi mana yang paling buruk kualitas udara. Karena tadi disampaikan oleh Bu Menteri, kualitas udara itu sangat-sangat dipengaruhi juga oleh faktor meteorologi, arah angin. Ya, jadi arah angin. Nah, tadi kondisi-kondisi misalnya gedung gitu ya juga mempengaruhi aliran angin. Ya, ini yang mau saya tanyakan. Ibu Menteri juga sempat mengatakan kalau ini tergantung dari letak Jakarta, dari letak geografisnya begitu ya. Karena posisi gelombang laut tidak banyak karena terhalang gedung tinggi. Iya, bisa seperti itu. Jadi tadi ada 2 faktor besar yang mempengaruhi kondisi kualitas udara. Tadi faktor aktivitas manusia dari 2 sumber. Jadi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Dan ada juga faktor meteorologi, salah satunya tadi arah angin. Sangat-sangat dipengaruhi. Dan lagi juga satu yang paling prinsip adalah kualitas udara itu sangat-sangat tidak mengenal batas wilayah administrasi. Ya, jadi hulu hilirnya itu berpengaruh. Ya, jadi kalau misalnya nih kebijakan yang diterapkan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengendalian kualitas udara, selayaknya kebijakan ini juga bisa diterapkan di daerah sekitar. Baik. Ya, tadi karena udara tidak mengenal batas Mas Agus, administrasi. terkait dengan pernyataan Ibu Menteri, ini tergantung dari letak geografis Jakarta nih, karena ada gedung-gedung tinggi juga, jadi sehingga udaranya tuh menggantung, ada terhalang begitu. Setuju tidak Mas Agus? Ya memang itu, kami bahas dengan Bu Menteri dari hari Sabtu. Jadi memang ini sekarang mau bikin hujan buatan saja, si biang awan itu tidak ada di sini. Ya kan? Jadi kita tidak bisa menabur garamnya itu. Nah lalu juga ini sangat tergantung pada arah angin. Jadi ada sebuah organisasi internasional mempostingkan simulasinya dianggap sebagai itu imaging dari satelit. Itu menyesatkan. Dan itu publik sudah tertipu besar-besaran karena itu jadi viral. Nah harusnya publik bisa, misal tadi selain yang DKI punya, KLHK juga ada namanya ISPUNET, itu apps. Tinggal masukkan saja, kita posisinya di Jakarta, ada 6 satelit di situ yang bisa mengukur itu. Jadi masyarakat jangan tertipu dengan organisasi-organisasi sosial yang umumnya mereka itu jualan dari alat, jualan dari software, jualan dari startup. Jadi jangan tertipu karena itu mereka akal-akali saja supaya khususnya PLTU atau PLN mau membeli produk mereka. Nah itu yang saya minta wanti-wanti, mohon buka saja internetnya Pemprov DKI dan juga KLHK bisa diketahui itu. Sekarang ini di sini 70 kelihatan ini baik biru, jadi orang masih bisa bernapas dengan baik. Tapi cuaca sangat tergantung, polusi udara sangat tergantung dengan cuaca. Baik. Mas Agus, kalau sempat membahas dengan Ibu Menteri terkait dengan hujan buatan begitu, kapan kira-kira akan dilaksanakan ini, Mas? Baik. Saya ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, terkait dengan mungkin bisa membantu menjawab begitu ya, terkait dengan hujan buatan ini begitu. Kapan kira-kira akan dilaksanakan? Kebetulan kalau itu kan ranahnya Kementerian Lingkungan Hidup atau pemerintah. Belum ada bocor-bocoran begitu? Belum. Kalau ke kami belum ada bocoran. Jadi belum ada ya? Iya, tapi saya boleh menanggapi tadi yang boleh, silakan. Pak Agus, terima kasih banyak. Jadi tadi
terkait dengan hasil pengukuran kualitas udara. Jadi pemerintah pusat punya ISPUNET ya, KLHK dalam hal ini punya ISPUNET. Kami di Jakarta juga ada ISPU gitu ya, kemudian yang bisa diakses melalui JAKI tadi. Jadi kalau tadi disampaikan hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan oleh pihak lain itu memang sangat berbeda dengan hasil ISPU kami, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Agus. Yang valid punya kita begitu ya Bu? Yang pasti DKI punya SPKU sendiri. Bekerja samakah dengan BMKG? BMKG juga punya alat yang dipasang di wilayah Jakarta. KLHK juga punya. Jadi hasil pengukuran kualitas udara kami melalui SPKU itu menggunakan metodologi reference yang berstandar internasional. Jadi bisa diakses tadi melalui aplikasi JAKI. Kalau dilihat saya kebetulan handphonenya ditinggal, jadi kita bisa lihat kondisi kualitas udara dari 5 stasiun. Gitu. Semua rata-rata di bawah 100 kecuali Jakarta Timur Lubang Buaya. Baik. Saya ke Mas Agus lagi. Mas Agus sudah terhubung lagi dengan kita ya. Mas Agus, kalau tadi sempat membahas terkait dengan hujan buatan dan tadi sempat bicarakan dengan Ibu Menteri gitu, mungkin bisa dibantu jawab kapan kira-kira ini akan dilakukan? Baik. Sambungan kita masih ada gangguan bersama Mas Agus ya. Ke Mbak Fitri lagi. Mbak Fitri, terkait dengan masalah WFH, ini 50% WFH di dinas otomatis akan sedikit berpengaruh dengan pelayanan publik. Bagaimana ini memastikan ketika 50% WFH tapi untuk pelayanan publik tidak akan terganggu? Iya, tadi disampaikan bahwa WFH ini tidak berlaku untuk instansi atau institusi yang melayani publik secara langsung, tidak berlaku. Jadi kalau untuk SKPD atau instansi yang tidak secara langsung melakukan pelayanan publik itu menerapkan 50%. Tapi kami secara berjenjang itu melakukan pengawasan sangat ketat untuk kinerja bawahan. Jadi nanti kami harus bisa memastikan bahwa jajaran kami itu betul bekerja dan tidak memanfaatkan waktu WFH itu untuk bermain kemudian mengendarai kendaraan bermotor ya. Itu yang dikhawatirkan? Itu yang dikhawatirkan. Jadi tadi kami mendapat tugas bahwa dipastikan bahwa jajaran Anda itu bertugas di rumah, melaksanakan tugas di rumah. Baik, Mas Agus, kita sempat membahas WFH begitu ya. Kalau tadi Mas Agus bilang WFH ini tidak terlalu efektif begitu. Tapi ini kita khawatirkan adalah ketika 50% ASN WFH gitu akan mengganggu untuk pelayanan publik, Mas Agus. Bagaimana tanggapannya? Baik. Masih belum terhubung dengan Mas Agus, Mbak Fitri. Mbak Fitri, boleh dilanjutkan terkait dengan pelayanan publik untuk pengawasannya seperti apa lebih detailnya? Contoh ya, untuk Dinas Lingkungan Hidup. Ada salah satu unit di Dinas Lingkungan Hidup yang langsung melakukan pelayanan publik, adalah Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah. Itu yang melayani pengujian terhadap sampel air maupun udara. Jadi mereka tidak dikenakan WFH, work from home. Tapi untuk kami yang tidak langsung melayani publik itu bisa atau memang harus ya WFH 50%. Bagaimana cara pengawasan kami? Adalah kami memberikan tugas, jadi secara berjenjang. Ya tugas atau melakukan misalnya rapat-rapat koordinasi. Dan itu dipantau, misalnya ya dengan melalui Zoom meeting, nyalakan video, seperti itu. Misalnya mereka melakukan timestamp, timestampnya harus dipastikan. Baik. Gitu. Baik, Mas Agus bisa mendengar suara saya di sini? Hilang-hilang, nggak tahu kenapa, karena cuaca buruk. Baik. Mas Agus, kira-kira terkait masalah WFH begitu ya, kalau tadi Mas Agus sempat mengatakan WFH ini tidak terlalu efektif, begitu 50% hilang begitu kan, apakah ini tidak akan mengganggu pelayanan publik, Mas Agus? Ya, harus tadi, makanya saya katakan SOP-nya tadi seperti apa, karena tanpa SOP itu sulit. Saya pernah melihat program SOP. Halo? Iya, lanjutkan, silakan Mas. Ini gangguan sekali, ini saya pakai 2 HP, nggak bisa, 2 ini. Iya, silakan lanjutkan Mas Agus,
Ya, tergantung pengawasnya, Oke. kemudian KPI-nya seperti apa. Itu mesti jelas, karena kalau tidak di sini, kan kalau bos tidak masuk, itu libur telah tiba di bawah. Jadi mereka tidak bekerja. Ya, ini tradisi di Indonesia. Jadi pengawasan menjadi penting, KPI-nya seperti apa. Karena kalau tidak Pak PJ nanti pusing sendiri tuh, bagaimana memonitor hasil WFH ini. Itu aja. Oke, baik. Yang takutnya juga ada kesenjangan sosial nih Mas Agus. ASN-nya WFH tapi yang swasta tetap 100% begitu Mas? Ya, itu persoalan dan juga hasilnya saya terus terang ragu. Apakah ada dampak yang signifikan dengan pengurangan dari 50% ASN Pemprov DKI? Karena yang biasanya naik mobil atau biasanya naik angkutan umum, itu tadi jumlahnya berapa? Banyak kawan-kawan saya di DKI itu menggunakan KRL atau ojol dan sebagainya. Itu kan harus dihitung, itu berapa besar sebetulnya pengaruh. Oke, Mas Agus, saya mau tanya nih, ini kan uji coba dalam 2 bulan ke depan ya. Kalau berhasil bagaimana dan kalau tidak berhasil harusnya bagaimana, Mas? Gini, menghitungnya agak sulit karena ini tergantung dengan tadi arah angin, cuaca dan sebagainya. Tiba-tiba drastis besok itu bagus. Tidak hanya menurut saya tidak hanya karena ada program WFH atau program uji emisi dan sebagainya, tapi cuaca juga akan berpengaruh. Tapi kalau memang itu sudah dikerjakan, kita lihat hasilnya. Yang penting sebetulnya berapa orang yang 50% WFH itu. Orang-orang itu apakah memang dari dulu naik kendaraan pribadi atau sudah naik angkutan umum, itu harus dihitung dengan baik. Oke, intinya kita mencoba dan berdoa begitu ya Mas ya. Semoga 2 bulan ke depan bisa tetap berlanjut sampai dengan jangka panjang begitu ya. Oke, Mbak Fitri, saya terkait masalah WFH kita ke uji emisi lagi. Ini kan Ibu Menteri bilang kalau uji emisi ini pengetahuan dari masyarakat untuk kesadarannya sangat rendah. Kisaran tidak menyampai 10% di DKI Jakarta. Pastikan butuh sosialisasi. Apa? Ada sosialisasi dari dinas Ibu untuk terkait dengan uji emisi ini? Iya. Yang disampaikan Bu Menteri itu betul ya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup itu secara rutin melakukan semacam uji kepatuhan. Uji kepatuhan, uji emisi kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Jadi sampai dengan bulan kemarin itu ya, bulan Juli, itu tingkat kepatuhannya masih di bawah 10%. Jadi artinya kalau masih di bawah 10% memang bisa menggambarkan bahwa awareness masyarakat masih perlu ditingkatkan. Nah, apa yang harus kami lakukan? Nah, tadi salah satunya adalah menyediakan uji emisi gratis. Kemudian juga kami memasukkan dalam berbagai kanal-kanal media sosial. Dan responnya sangat baik. Jadi ada beberapa komunitas masyarakat ya, tidak hanya dari perkantoran di Pemprov DKI Jakarta, tapi juga kalangan akademisi, universitas, kemudian juga beberapa perusahaan, termasuk juga komunitas masyarakat yang mengundang kami untuk melakukan uji emisi di wilayahnya. Oke, baik. Ya. Harapan adalah semoga uji coba yang dilakukan selama 2 bulan ke depan ini terkait dengan penerapan WFH 50% dan juga akan digalakannya uji emisi ini akan bisa mengurangi polusi udara di Jakarta. Tidak hanya polusi, Mbak Fitri, tapi juga dengan kemacetan di Jakarta ini bisa terurai kembali. Oke, terima kasih sudah hadir bersama saya, Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ada Mbak Erni Pelita Fitra Tunisa, terima kasih Mbak Fitri. Terus kemudian juga terima kasih saya ucapkan pengamat kebijakan publik Mas Agus Pambagio yang sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, pasien ISPA di RSUD Cengkareng ini mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.